Amin Rais begitu sangat kelihatan kecewa sekali karena Prabowo Subianto mengatakan tidak akan ada reshuffle. Ya, jadi tenang saja, demikian kata Pak Amin Rais ya, kelihatannya sangat kecewa sekali. Mungkin ada anaknya dia yang ingin dijadikan menteri oleh Amin Rais, mungkin diusulkan, namun demikian dengan dipastikan tidak ada reshuffle oleh Prabowo, maka Amin Rais begitu sangat kecewa. Dan inilah pernyataannya Amin Rais, kita dengarkan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jumat pagi ini 13 Juni 2025, sepulang dari sholat subuh di masjid, saya membuka laptop mau mencari berita apa yang menarik di hari Jumat Saidul Ayam hari ini. Hampir seluruh saluran TV seperti Metro TV, Kompas TV, Official News, Tribun News, Antara TV, Warta Kota Production, juga Antara News, Detik News, dan lain-lain memuat pernyataan Presiden Prabowo, yaitu supaya tidak menimbulkan spekulasi, Pak Prabowo mengatakan, saya tidak ada rencana mau reshuffle, ya kan? Sementara saya menilai tim saya bekerja dengan baik dan kita buktikan minggu demi minggu hasil capaian yang kita lakukan. Saya tidak ada rencana mau reshuffle, ya kan? Sementara saya menilai tim saya bekerja dengan baik dan kita buktikan minggu demi minggu hasil capaian yang kita lakukan. Hal itu diucapkan Prabowo seusai menghadiri acara International Conference di Convention Center, Jakarta, Kamis 12 Juni 2025. Ternyata semua menteri dan para wakilnya menurut Prabowo telah bekerja keras, niat mereka baik, kita sudah kompak, kita punya tim yang baik. Dengan berasumsi bahwa Pak Prabowo juga pasti ikhlas dan sudah bekerja keras, tentu kita sebagai rakyat hanya bisa berucap dan berdoa, amin ya Rob. Ya, itulah tadi pidato Amin Rais yang mengatakan bahwa ya boleh dikata tidak bisa berbuat apa-apa karena Prabowo sendiri sudah mengatakan tidak akan ada reshuffle begitu ya, sehingga seperti yang diramaikan Budi Ari, Tito Karnavian akan dipecat, namun demikian dipastikan oleh Prabowo tidak akan ada pemecatan atau reshuffle. Di video selanjutnya Amin Rais mengatakan dengan judul "Masihkah Prabowo bisa diharapkan?" Maksudnya Amin Rais sangat berharap sekali kepada Prabowo Subianto ya untuk bisa mendapatkan apa ya apa jabatan atau keberkahan apa gitu ya. Dan coba kita dengarkan pernyataan Amin Rais saja, coba seperti apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara sebangsa setanah air, sikap politik Presiden Prabowo, Presiden kita ke-8 yang dikemukakan pada hari Kamis 12 Juni yang lalu di Jakarta Convention Center, Jakarta, telah menghempaskan harapan bangsa Indonesia. Mengapa? Prabowo mengatakan, saya tidak ada rencana mau reshuffle, ya kan? Sementara saya menilai tim saya bekerja dengan baik dan kita buktikan minggu demi minggu hasil capaian yang kita lakukan, kata Prabowo di GCC Senayan, Jakarta. Saya tidak ada rencana mau reshuffle, ya kan? Sementara saya menilai tim saya bekerja dengan baik dan kita buktikan minggu demi minggu hasil capaian
yang kita lakukan. Nah, sebagian besar anak bangsa menaruh harapan besar pada Presiden Prabowo untuk segera meninggalkan berbagai kebobrokan yang diwariskan Jokowi, si penipu ulung, dan segera melangkah ke depan membangun kembali Indonesia. Ternyata harapan kita sedikit banyak hampa. Kabinet gendut Prabowo, kabinet merah putih terdiri dari 48 menteri dan 5 kepala badan ditambah 56 orang yang mengisi wakil-wakil menteri, jadi genap 100 orang. Lebih kurang separuhnya adalah titipan Jokowi. Ini bukti betapa hormat dan takzimnya Prabowo pada Jokowi. Dalam bahasa Jawa, Pak Prabowo sangat suyut ya, pada gurunya itu. Ya. Dan ketika dengan suara menggelegar suatu ketika, Pak Prabowo meneriakkan, "Hidup Jokowi!" Ya. Hidup Jokowi! Itu memang serius mendalam. Dari lubuk hati, bukan basa-basi. Ya. Saya sampai sekarang sulit mencerna Presiden Prabowo yang pernah menjadi Panglima Kostrad dan Danjen Kopassus, sosok berkaliber internasional, bisa menjadikan si penipu ulung Jokowi sebagai gurunya. Ini tidak masuk akal. Dengan mengatakan tidak akan ada reshuffle dan tim kabinet gendutnya sudah baik, kita tidak usah terlalu berharap banyak pada Presiden Prabowo. Istilah dalam dunia politik, ternyata Mas Prabowo itu ingin memelihara status quo, mengawetkan status quo, yaitu apa yang ada warisan Jokowi itu dianggap sudah bagus, harus dipertahankan, diawetkan. No need for change, ya, tidak perlu ada perubahan. Bahwa ada masalah-masalah besar dan krusial yang menentukan nasib bangsa seperti tidak terlihat oleh Mas Prabowo. Sekarang ada pergolakan OPM, Organisasi Papua Merdeka. Kemudian angka pengangguran dan kemiskinan makin meluas dan meningkat. Kemarin bahkan ada yang lucu sekali, Mendagri Tito secara ugal-ugalan memutuskan 4 pulau milik Aceh sejak ratusan tahun lalu diberikan ke Sumatera Utara, yang gubernur brengseknya adalah menantu Jokowi. Itulah Amin Rais yang begitu sangat kecewa sekali bahwa jaminan daripada Prabowo Subianto tidak akan ada reshuffle kabinet dan tidak ada pencopotan ataupun pemecatan kepada menteri-menteri atau orang-orangnya Pak Joko Widodo. Dipastikan aman-aman saja untuk menteri-menterinya, orang-orangnya Pak Joko Widodo. Bahkan Amin Rais mengkritik mengenai pengambil alihan mengenai 3 pulau di Aceh yang diberikan kepada Bobi Nasution menantu Pak Joko Widodo. Itulah tanggapan daripada Amin Rais, begitu sangat kecewa sekali kepada Prabowo Subianto.